Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan dengan bangga mempersembahkan Inspirasi Sabda bagi Keluarga edisi Senin 13 Februari 2023. Inspirasi Sabda untuk kita diambil dari Injil Markus 8 ayat 11 sampai 13. Suatu peristiwa, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebaik apapun perbuatan kita, belum tentu baik bagi orang yang tidak suka kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga-keluarga yang terberkati, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melihat cara pandang yang berbeda terhadap satu objek yang sama, sehingga muncullah istilah like and dislike. Untuk lebih memahami hal ini, kita boleh mengamati perilaku dari dua hewan yang mirip, sama-sama bangsa serangga, yaitu lalat dan lebah. Mata lalat, sekalipun dia berada pada sebuah taman bunga yang indah, tapi matanya pasti akan selalu tertuju mencari benda-benda yang kotor dan bau. Sedangkan mata lebah, sekalipun dia berada pada tumpukan sampah yang kotor dan bau, tapi matanya pasti akan selalu tertuju dan mencari bunga yang harum mewangi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini juga mengisahkan bahwa orang-orang Farisi ingin mencari dan meminta tanda dari Yesus. Sesungguhnya tanda apa yang mereka inginkan? Bukankah mereka sudah melihat tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kealahan yang sudah dilakukan oleh Yesus? Baik, dalam ayat sebelumnya dikisahkan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan pada Injil sebelumnya juga telah dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang tuli, bisu dan gagap. Bapak Ibu yang terkasih, sehebat apapun tanda, sebanyak apapun tanda yang diperbuat oleh Yesus, ketika orang-orang Farisi senantiasa memakai mata lalat, maka mereka tidak akan bisa melihat itu sebagai tanda yang baik. Tapi yang menjadi persoalan, Bapak Ibu, apakah mereka tidak lihat atau tidak mengetahui tanda itu? Persoalannya tidak segampang itu. Pada prinsipnya, kehadiran Yesus dengan membawa segala pembaruan, perubahan, itu yang menjadi persoalan bagi orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi selalu hidup dengan hukum-hukum Taurat yang detail, yang juga hukum-hukum yang mereka buat sendiri, sehingga mereka terbelenggu dengan hukum itu. Tapi ketika Yesus datang membawa perubahan, mereka merasa bahwa reputasi mereka terganggu, dan bahkan mereka takut, mereka kehilangan kepercayaan dari umat. Sehingga itu sesungguhnya yang membuat mereka ingin selalu mau mempersalahkan, cari kesalahan Yesus, bahkan ingin menjebaknya supaya bisa dipersalahkan. Bapak Ibu yang terkasih, lewat permenungan kita hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 inspirasi yang boleh sama-sama kita renungkan. Yang pertama, sebaik apapun yang kita lakukan, jika orang lain tidak suka kepada kita, kebaikan itu tidak berarti sama sekali. Lalu bagaimana?
Apakah kita harus berhenti berbuat baik karena tidak berarti dipandang orang? Saya sangka kita jangan berhenti berbuat kebaikan karena masih banyak orang yang memakai mata lebah. Yang kedua, seburuk apapun yang dilakukan orang lain, jika kita memakai mata lebah, tentu keburukan itu bisa bermakna bagi kita. Sekurang-kurangnya kita bisa belajar dari keburukan atau kekurangan itu atau kesalahan itu, sehingga kita juga tidak terjebak dan tidak terikut dengan kesalahan atau keburukan itu. Jadi seburuk apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita memakai mata lebah, tentu kita bisa mengambil makna. Sekurang-kurangnya kita tahu bahwa kesalahan itu tidak terjadi juga hal yang sama dengan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini dan yang ketiga, marilah kita senantiasa memakai mata lebah untuk melihat di sekitar kita, sehingga kita bisa melihat kehadiran Tuhan lewat sesama. Dan ketika kita juga memakai kacamata ataupun mata lebah, kita pun bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan di sekitar kita. Semoga orang-orang lain tidak perlu lagi mencari tanda, tapi kita bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan, tanda keajaiban Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.